Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita sekarang berkunjung ke Papua yuk. Subhanallah ya Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Kita sekarang ke Papua dulu. Namun sebelumnya, teleponnya ingetin apakah sudah subscribe channel ini? Dukung ya. Dukung channel Mendongeng bersama Tefoni. Semoga bermanfaat untuk kita semua, menambah khasanah pengetahuan kita tentang budaya negeri ini yang sungguh luar biasa. Cerita rakyat Papua ini berjudul Cadara Sang Panglima. Dahulu di Papua ada seorang panglima perang gagah berani yang bernama Wire. Ia tinggal di desa Kramuderu. Wire mempunyai seorang anak laki-laki bernama Cadara. Ia sangat senang dan bangga pada anak laki-lakinya itu. Ia berharap setelah dewasa, Cadara dapat menggantikan kedudukannya sebagai panglima perang yang tangguh. Maka sejak kecil Cadara dilatih bela diri dan segala macam ilmu perang. Pada suatu hari, Wire ingin menguji kepandaian anaknya. Ia menyuruh Cadara berburu ke hutan yang letaknya tidak jauh dari desa. Cadara anakku, hari ini engkau harus berburu ke hutan yang terletak di dekat sebuah sungai dekat danau, kata Wire. Cadara sangat senang mendapat perintah dari ayahnya. Ia segera mengumpulkan 10 orang teman dan merencanakan perburuan itu selama 7 hari. Rombongan Cadara berangkat ke hutan melalui jalan setapak dan kadang-kadang menembus semak belukar. Setelah sampai di tempat perburuan, mereka beristirahat sebentar sambil mengadakan persiapan. Di tempat perburuan itu ternyata banyak binatang buruan sehingga mereka berhasil menombak beberapa ekor binatang. Kemudian mereka berburu setiap hari. Pada hari pertama sampai dengan hari ke-6 tidak ada rintangan yang berarti. Pada hari ke-7 lah para pembantu Cadara terkejut karena mereka melihat seekor anjing pemburu. Mereka segera melaporkan hal itu kepada Cadara. Cadara menangkap firasat adanya bahaya yang mengancam. Katanya, anjing pemburu itu memberi tanda bahwa bahaya sedang mengancam kita. Cadara memerintahkan ke-6 perwiranya untuk bersiaga penuh dalam menghadapi musuh yang belum diketahui dari mana arahnya itu. Mereka segera menyiapkan busur, anak panah, kayu pemukul, dan beberapa alat perang lainnya. Ketika matahari pagi memancarkan sinarnya, Cadara dan anak buahnya berjemur diri untuk menghangatkan tubuh. Tiba-tiba terdengar pekikan keras yang menakutkan. Para pembantu Cadara pun ketakutan. Akan tetapi, Cadara dan ke-6 perwiranya tenang-tenang saja. Mereka tetap waspada. Kemudian, Cadara segera memerintahkan rombongannya untuk membuat benteng pertahanan. Tiba-tiba muncul 50 orang suku Kuala sambil berteriak-teriak. Mereka bermaksud menakut-nakuti dan melemahkan semangat Cadara dan kawan-kawannya. Namun, Cadara dan para perwiranya tidak terpengaruh teriakan-teriakan itu. Musuh semakin dekat dan suasana semakin tegang. Ke-50 musuh itu berlari menyerang Cadara dan anak buahnya dengan tombak dan tongkat pemukul. Cadara memimpin pertempuran itu dengan semangat tinggi. Pertempuran pun semakin seru. Mereka saling serang untuk menjatuhkan lawan. Cadara mempunyai kepandaian luar biasa dalam berperang. Ia bertempur tanpa menggunakan perisai, tetapi menggunakan parang dan alat pemukul untuk merobohkan lawannya. Dalam waktu singkat, dia berhasil merobohkan 20 musuh. Pasukan musuh semakin tidak sanggup menghadapi keberanian Cadara dan anak buahnya. Akhirnya, musuh yang berjumlah 50 orang itu hanya tinggal 5 orang. Mereka berlari menyelamatkan diri. Berkat keberhasilannya mengalahkan musuh, Cadara semakin disegani anak buahnya. Mereka bangga mempunyai panglima seperti Cadara. Tidak henti-hentinya mereka mengeluh-elukan Cadara. Seisi kampung menjadi gempar mendengar berita kemenangan Cadara dan anak buahnya. Ayah Cadara sangat terharu mendengar berita itu. Tidak terasa air matanya berlinang. Malam itu, Cadara disambut pesta besar karena kemenangannya. Selain itu, juga diadakan persiapan untuk menyerang suku Kuala
karena mereka telah menyerang Cadara. Demikian cerita kesatria Cadara dari rakyat Papua. Mudah-mudahan kita dapat meneladani sosok yang berani menghadapi segala tantangan dan rintangan. Berani karena benar. Demikian cerita Cadara dari Papua. Sampai jumpa di cerita rakyat Nusantara berikutnya. Assalamualaikum.